Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Baik, perkenalkan saya Dila Rusta Devi dengan NIM 1913081006. Saya dari 5A Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang LKM 3, Biokimia 2 tentang biomembran. Langsung saja. Nomor 1. Biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Becker 1986. Jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Mikroskop elektron sendiri dibagi menjadi dua, yaitu scanning electron microscope (SEM) dan transmission electron microscope (TEM). Adapun cara kerja SEM dan TEM akan saya langsung jelaskan. Untuk SEM-nya, sebuah pistol memproduksi sinyal elektron dan dipercepat dengan anoda. Selanjutnya, lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Kemudian sinar elektron yang terfokus memindai, yaitu men-scan keseluruhan sampai dengan diarahkan oleh koil pemindai. Lalu ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor CRT, katode Raytap. Untuk TEM sendiri, prosesnya dilakukan meliputi fiksasi. Yang pertama, untuk mematikan sel tanpa mengubah struktur sel dengan glutaradehida atau osmium tetrosida. Pembuatan sayatan yang dilapisi dengan monomer resin melalui proses pemanasan. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan menggunakan mikrotom. Selanjutnya, pewarnaan untuk memperbesar kontras antara preparat dengan lingkungan sekitarnya dengan menggunakan logam berat seperti uranium dan timbal. Saya sudah menyediakan gambar mikroskop TEM dan SEM pada layar di samping. Baik, selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fluid mosaic model. Baik, langsung saya jelaskan. Membran plasma terdiri atas lipid bililayer yang berada dalam keadaan fluid dan dapat bergerak lateral dalam daerah membran struktur dinamis interaksi yang sementara atau semi permanen. Model mozaik cair membran sel menyatakan bahwa protein terbesar atau terdistribusi secara mosaik dan masing-masing terselip atau terbenam di fosfolipid bililayer. Molekul protein dan lemak itu tidak statis, melainkan senantiasa bergerak melintasi fosfolipid atau berada di bagian tepi sel. Molekul lemak sebagai benda cair yang di atasnya dan di dalamnya terdapat molekul protein yang berenang-renang. Itulah sebabnya disebut membran mozaik cair. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Jelaskan konsep membran biologis yang telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Sejalan dengan konsep dari membran biologis yang telah berkembang dan digunakannya metode kimia serta morfologi, maka secara umum biomembran dikenal sebagai suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan terkadang kolesterol yang tebalnya sekitar 10 nanometer. Membran biologis biomembran atau membran sel adalah sebuah membran permeabel selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luar atau menciptakan kontrapermen intraseluler. Biomembran sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, membran nukleus. Kategori tersebut dibedakan oleh hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, ultrastruktur, dan tingkah laku fisiologi. Selanjutnya, nomor 4.
Fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP. Jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Langsung saya jelaskan, awal lintasan dimulai dari elektron yang dihasilkan oleh siklus asam sitrat yang ditransfer ke senyawa. Untuk NAD+ yang berada di dalam matriks mitokondria, setelah menerima elektron, NAD+ akan bereaksi dengan NADH dan ion H+. Kemudian mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron kompleks 1. Dan FAD yang berada di rantai transport elektron kompleks 2. FAD akan menerima 2 elektron, kemudian bereaksi menjadi FAD H2 melalui reaksi redoks. Alur elektron melalui rantai transport elektron merupakan proses eksogenik, yakni melepaskan energi, di mana sintesis ATP yaitu proses endogenik, yakni memerlukan energi. Baik rantai transport elektron dan ATP sintase terdapat pada membran, dan energi ditransfer dari rantai transport elektron ke ATP sintase melalui pergerakan proton melewati membran ini. Proses ini disebut sebagai kemiosmosis. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5. Apa yang dimaksud dengan teori kemiosmotik? Baik, teori kemiosmotik sendiri merupakan teori yang dikembangkan dari hipotesis kemiosmotik yang dicetuskan oleh Peter Dennis Mitchell. Teori ini menyatakan transduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik. Perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protonik sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosin disfosfat dengan molekul Pi. Selanjutnya, nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Baik, gaya gerak proton, alur elektron melalui rantai transport elektron, yaitu merupakan proses eksogenik, yakni melepaskan energi, di mana sintesis ATP adalah proses endogenik, yakni memerlukan energi. Baik rantai transport elektron dan ATP sintase terdapat pada membran, dan energi ditransfer dari rantai transport elektron ke ATP sintase melalui pergerakan proton melewati membran ini. Proses ini disebut dengan kemiosmosis. Dalam praktiknya, ini mirip dengan sebuah sirkuit listrik, dengan arus proton didorong dari sisi negatif membran ke sisi positif oleh enzim pemompa proton yang ada pada rantai transport elektron. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 7. Jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Baik, pada gambar di samping saya menyediakan sebuah struktur. Langsung saya jelaskan bahwa jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di atas adalah reaksi reduksi koenzim Q dari bentuk ubiquinon Q menjadi ubiquinol yang tereduksi, yaitu QH2, yang mana proses ini menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transfer. Pada membran mitokondria, koenzim Q membawa elektron yang larut dalam lipid elektron maupun proton menggunakan siklus redoks. Molekul benzoquinon yang kecil ini sangatlah hidrofobik sehingga dapat berdifusi dengan bebas ke dalam membran, dan ketika Q menerima 2 elektron dan 2 proton maka dapat menjadi bentuk tereduksi ubiquinol, yaitu QH2. Seperti itu. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Baik, di sini
ada 4 kompleks dan yang kelima itu ATP sintase. Untuk kompleks pertama ini, kompleks 1 merupakan protein pertama rantai transport elektron berupa kompleks enzim yang disebut NADH koenzim Q oksidoreduktase. Untuk kompleks kedua merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat quinone oksidoreduktase, merupakan titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase aerobik. Untuk kompleks ketiga ini dikenal sebagai kompleks enzim UCCR yang memiliki 11 berkas genetik UCCR. Kompleks keempat merupakan protein terakhir pada rantai transport elektron yang dikenal sebagai kompleks enzim CUX. Untuk ATP sintase juga disebut sebagai kompleks 5, merupakan enzim terakhir dalam lintasan fosforilasi oksidatif. Selanjutnya, nomor 9, jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Dalam setiap perputaran siklus asam sitrat akan dihasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 GTP. Hasil akhir dalam siklus asam sitrat yaitu 6 NAD, 2 FAD, dan 2 ATP. Oksidasi 1 mol asetil KOA lewat TCA cycle menghasilkan 3 mol NADH plus H+, yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 3 kali 3 mol ATP yang merupakan 9 mol AP. Untuk 1 mol FADH yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. Enzim suksinat thiokinase menghasilkan 1 mol ATP atau GTP. Jadi dari 1 mol asetil KOA akan dihasilkan 12 mol senyawa fosfat berenergi tinggi. Selanjutnya, tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Seperti pertanyaan sebelumnya nomor 9, bahwa di sini akan saya jelaskan asam sitrat. Untuk suksinil KOA diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanison disfosfat GDP dan fosforilasi PI menjadi guanison trifosfat GTP, yang mana 1 GTP sama dengan 1 ATP. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika oksidasi inilah FAD akan menerima elektron reduksi dan menjadi FADH2, yang mana 1 FADH sama dengan 2 ATP. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Kemudian malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksasetat ini yang akan menangkap asetil KOA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Hasil dari tahap ini berupa NADH, yang mana 1 NADH sama dengan 3 ATP. Maka apabila dihasilkan 3 NADH sama dengan 9 ATP. Seperti itu. Selanjutnya nomor 11, tuliskan pengendalian pada siklus asam sitrat berikut. Baik, siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil KOA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Proses ini menghasilkan NADH.
Satu molekul asetil CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil CoA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya, nomor 12. Jelaskan fungsi dan peranan siklus Krebs atau siklus asam sitrat bagi makhluk hidup. Siklus yang dikenal dengan siklus asam triboksilat atau siklus asam sitrat ini merupakan serangkaian reaksi di dalam mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA. Kemudian mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Fungsi siklus yang kompleks ini merupakan sebagai lintasan akhir bersama untuk proses oksidasi karbohidrat, protein, dan juga lipid. Hal ini terjadi sebab glukosa, asam lemak, serta asam amino di dalam metabolisme menjadi asetil CoA yang kemudian menjadi intermediate di dalam siklus tersebut. Siklus ini juga mempunyai peranan yang penting dalam proses transaminasi, deaminasi, gluconeogenesis, serta lipogenesis. Terdapat beberapa fungsi utama siklus asam sitrat sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernafasan untuk produksi ATP. Yang kedua, menghasilkan karbon dioksida CO2 yang paling banyak pada jaringan manusia. Yang ketiga, menyediakan sebagian bahan keperluan sintesis protein dan asam nukleat. Yang ketiga, mengkonversi sejumlah energi dan juga zat intermediate yang berlebih untuk kemudian digunakan pada sintesis asam lemak. Yang ketiga, selanjutnya nomor 5, melakukan pengendalian langsung dan tidak langsung allostatic terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Selanjutnya, ini yang terakhir, nomor 13. Jelaskan tempat terjadinya siklus asam sitrat dalam sel mikroorganisme. Baik, pada sel eukariota, siklus asam sitrat terjadi pada matriks mitokondria, sedangkan siklus Krebs pada sel prokariotik terjadi di sitoplasma. Pada organisme aerob, siklus ini merupakan bagian dari lintasan metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida air dalam rangkai menghasilkan suatu bentuk energi yang dapat digunakan. Dalam proses ini dapat dilihat sebagai alternatif untuk fiksasi karbon anorganik di siklus pentosa fosfat reduksi yang terjadi di berbagai mikroba dan organisme yang lebih tinggi. Seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan ataupun dalam saya menjelaskan kurang jelas. Akan saya tutup. Terima kasih. Om Santi.